Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mima Nisma SEMM selaku dosen mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar Universitas Indrapasta PGRI. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai manfaat dan juga nilai keragaman makhluk hidup serta mengidentifikasi pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NPM 202414500391. Perkenalkan, nama saya Andi Mulyadi, saya dari kelompok 10 dengan nomor NPM 2024 Perkenalkan, nama saya Debi Susanto dengan NPM 2024 Keanekaragaman makhluk hidup meliputi jumlah frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama yaitu sumber kehidupan. Hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga obat-obatan. Yang kedua yaitu sebagai sumber ekonomi. Sektor industri merupakan salah satu sektor pendukung berkembangnya perekonomian negara. Tentunya, sektor industri ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bahan baku. Misalnya tanpa adanya hewan yang dapat menghasilkan susu, telur, dan daging. Maka, industri makanan maupun minuman tidak akan bisa berjalan. Ternyata tumbuhan dan hewan sangat besar kontribusinya dalam kehidupan kita loh. Yang ketiga yaitu membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Apa yang terjadi jika di dalam sebuah ekosistem sawah, populasi burung pemakan hama mengalami kepunahan? Hal yang sudah pasti terjadi adalah populasi hama akan meningkat secara besar-besaran. Akibatnya, kualitas hasil produksi padi menjadi berkurang. Oleh karena itu, keanekaragaman makhluk hidup berfungsi untuk membantu dalam menyeimbangkan ekosistem. Yang keempat yaitu membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan. Keanekaragaman makhluk hidup dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan. Banyaknya jenis tanaman yang tumbuh di suatu lahan akan melindungi lahan tersebut dari terjadinya erosi atau pengikesan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Yang kelima yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan transportasi. Ternyata, keanekaragaman makhluk hidup dapat digunakan sebagai objek penelitian. Tentunya, hal ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, beberapa hewan seperti kuda, unta, dan kerbau masih dimanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi sampai sekarang. Yang terakhir adalah agen daur materi. Pernahkah kamu bayangkan jika seluruh sampah yang ada di bumi ini tidak bisa diuraikan? Mungkin kamu akan kesulitan untuk bernafas karena bau yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Lingkungan sekitarmu juga akan menjadi kotor dan sering kedatangan banjir akibat sampah yang menumpuk di selokan. Dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup berupa hewan-hewan pengurai, sampah-sampah tersebut dapat diuraikan menjadi bahan yang mudah diserap oleh tanah maupun tumbuhan. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan seberapa besar manfaat keanekaragaman makhluk hidup bagi kehidupan kita? Sayang loh jika kita tidak bisa menjaga dan merawatnya. Berikut adalah beberapa nilai penting dari keragaman makhluk hidup. Yang pertama yaitu nilai ekologis. Terdiri dari keseimbangan ekosistem, produktivitas ekosistem, dan juga perlindungan lahan. Keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memastikan adanya berbagai spesies yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Hal ini membantu menjaga stabilitas ekosistem dan mencegah terjadinya gangguan yang serius. Produktivitas ekosistem. Keanekaragaman hayati meningkatkan produktivitas ekosistem karena berbagai spesies tumbuhan dan hewan memiliki peran yang berbeda dalam siklus nutrisi, aliran energi, dan proses lainnya. Perlindungan lahan. Keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan, membantu melindungi lahan dari erosi dan menjaga kesuburan tanah. Akar tumbuhan membantu mengikat tanah, sementara daun-daun tumbuhan dapat mencegah erosi akibat hujan. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial dan budaya, yang terdiri dari tradisi dan ritual, inspirasi seni dan kesenian, pendidikan dan riset. Tradisi dan ritual.
Beberapa budaya memiliki kepercayaan dan ritual yang terkait dengan keanekaragaman hayati, seperti penggunaan tumbuhan tertentu dalam upacara adat atau penggunaan hewan sebagai simbol. Inspirasi seni dan kesenian. Keanekaragaman hayati menjadi inspirasi dalam seni dan kesenian, seperti lukisan, patung, dan musik. Pendidikan dan riset. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber belajar dan bahan riset yang berharga bagi ilmuwan dan peneliti. Lalu nilai ketiga yaitu nilai ekonomi, yang terdiri dari sumber pangan, obat-obatan, pariwisata, dan juga industri. Sumber pangan. Keanekaragaman hayati merupakan sumber pangan yang penting bagi manusia, baik dari tumbuhan seperti jagung, beras, buah-buahan, sayuran, maupun hewan seperti daging, telur, dan juga ikan. Obat-obatan. Banyak tumbuhan dan hewan yang memiliki kandungan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan atau bahan baku dalam pembuatan obat. Pariwisata. Keanekaragaman hayati yang kaya dapat menjadi daya tarik wisata seperti taman nasional, hutan, dan kebun binatang. Industri. Keanekaragaman hayati juga dapat dimanfaatkan dalam industri seperti industri tekstil, yaitu bahan pakaian dari serat tumbuhan, industri perikanan, ikan sebagai sumber protein, dan juga industri kayu, yaitu kayu untuk bahan bangunan. Nilai yang terakhir yaitu nilai spiritual yang terdiri dari penghormatan terhadap alam dan juga keseimbangan jiwa. Penghormatan terhadap alam, beberapa budaya memiliki kepercayaan yang kuat dalam penghormatan terhadap alam dan semua makhluk hidup di dalamnya. Keseimbangan jiwa, keanekaragaman hayati